Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan pembacaan dan juga pemberitaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Bapa, sebagaimana pujian tadi, kami sungguh berbahagia. Berbahagia karena kami boleh kembali menerima pengampunan dosa, dan terlebih lagi kami juga berbahagia karena kami mendapatkan kesempatan yang sungguh indah untuk kembali mendengarkan rangkaian pembacaan Alkitab, melantunkan Mazmur, dan juga mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sungguh Bapa, ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia bagi kami, sebab kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan sabda-Mu. Maka biarlah setiap kami tanpa terkecuali menyediakan diri kami seperti tanah yang subur, agar ketika benih-benih firman Tuhan dibacakan, dinyanyikan, dan diberitakan, benih itu tertanam dalam diri kami. Kami mau mengupayakannya agar benih itu bertumbuh, dan biarlah kami juga rendah hati, sehingga kami bersama-sama Roh yang Kudus mengupayakan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Pakailah hamba-Mu dan juga para hamba-Mu yang lain yang juga akan turut membacakan bagian-bagian Alkitab, melantunkan Mazmur, agar kiranya di tengah-tengah segala keterbatasan kami, kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Bacaan pertama dari Yunus pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai pasal 4 ayatnya yang ke-11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah tertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarlah Tuhan dan
Bacaan kedua dari surat Filipi pertama ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, dengan berdiri kita akan bersama-sama membaca Injil Matius pasal 20, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu.' Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, 'Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?' Kata mereka kepadanya, 'Karena tidak ada orang mengupah kami.' Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku.' Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, 'Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu.' Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, 'Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari?' Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, 'Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?' Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang setia memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi oleh Kristus dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika ada kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum, maka kita suka mendengar istilah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan istilah ini? Memenuhi rasa keadilan masyarakat adalah ketika pelaku kejahatan, pelanggar hukum, mendapatkan proses yang benar. Ada pengadilan, ada vonis pengadilan, ada sanksi, ada hukuman sesuai dengan bobot perbuatannya. Nah, ketika pelaku tidak disanksi, lolos dari proses pemeriksaan, apalagi pengadilan, atau bahkan ada juga pelaku-pelaku kejahatan yang mendapatkan sanksi minimal tidak setara dengan bobot perbuatannya, maka situasi itu atau keputusan itu akan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan pada kenyataannya, bukankah setiap kita tanpa terkecuali mempunyai rasa keadilan itu dalam diri kita? Nah, dalam relasi kita dengan Tuhan, ternyata rasa keadilan itu juga kerap kita bawa, kerap kita rasakan. Mengapa? Karena Tuhan kita yakini sebagai Tuhan yang maha adil. Karena tadi kita mencermati Mazmur tanggapan, maka ada lirik atau ada kalimat ayat yang berbunyi demikian. Dan tentang keadilanmu, keadilan Tuhan, mereka akan bersorak-sorai. Jadi sebagai orang-orang beriman kita meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dan kalau dilihat dari rasa keadilan manusia tadi, kita akan mengatakan bahwa Tuhan akan dianggap adil kalau ia menghukum orang-orang berdosa, tapi sekaligus meluputkan orang-orang benar. Akan tetapi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalannya adalah bahwa rasa keadilan kita, rasa keadilan masyarakat ternyata bisa berbeda dengan rasa keadilan Allah. Apa maksudnya? Dalam hal apa rasa keadilan Allah bisa berbeda dengan rasa keadilan manusia? Maka mari kita perhatikan dua bagian Alkitab yang tadi telah kita baca, yaitu pertama adalah bacaan pertama kitab Yunus dan bacaan Injil, kitab Injil Matius. Nah, yang pertama dari bacaan kitab Yunus, kita belajar bahwa Allah memang adil, tetapi Allah juga penuh kasih setia. Di mana kasih setia Allah itu berwujud pada kemurahannya. Lebih jauh, kemurahan Allah, kasih setia Allah melampaui kemarahannya. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu betul kisah tentang Yunus ini sangat terkenal. Yunus adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan secara unik. Kalau nabi-nabi pada umumnya dipanggil oleh Allah untuk berkarya bagi bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Tapi justru Yunus dipanggil untuk berkarya bagi bangsa asing, yaitu bangsa Niniwe. Niniwe sendiri adalah sebuah bangsa yang terkenal sangat jahat. Dan bagi Yunus sebagai seorang pribadi manusia adalah adil kalau bangsa Niniwe yang telah berbuat jahat, yang telah berdosa terhadap Allah dan terhadap sesamanya itu layak untuk mendapatkan penghukuman Allah, layak untuk dibinasakan. Tetapi Yunus dikatakan oleh bacaan kita pertama, bagian-bagian sebelumnya,
dipanggil oleh Allah untuk berfirman, untuk memberitakan penghakiman Allah kepada bangsa Niniwe. Nah, situasi inilah yang membuat Yunus enggan pergi ke Niniwe. Sebab sekali lagi rasa keadilan dalam diri Yunus mengatakan bahwa Niniwe ini adalah bangsa yang jahat, bangsa yang berdosa, layak untuk dihukum Allah. Nah, karena itulah Yunus lari, bukannya ke Niniwe, malah ke Tarsis. Nah, kita tentu tahu juga apa yang terjadi kemudian dengan Yunus. Allah ternyata punya cara untuk mengembalikan hambanya, mengembalikan nabinya pada tugas perutusannya. Yunus akhirnya menyampaikan berita penghakiman Allah kepada Niniwe, walaupun ia mengerjakannya dengan setengah hati. Tetapi sekalipun begitu, sekalipun Yunus memberitakan penghakiman Allah dengan setengah hati, bangsa Niniwe ternyata merespon secara positif berita penghakiman Allah tadi. Mereka, bangsa Niniwe, dimulai dari rajanya, pemimpin mereka, dan diikuti oleh masyarakatnya, bertobat dari tingkah laku mereka yang jahat. Nah, Allah melihat pertobatan Niniwe yang demikian itu. Sehingga dalam bacaan Injil tadi dikatakan bahwa Allah menyesal dengan malapetaka yang dirancangkannya terhadap Niniwe. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Yunus tidak terima dengan situasi itu. Bagi Yunus jelas rasa keadilannya. Niniwe sudah jahat, sudah berbuat dosa, ya dihukum dong. Tidak bisa tidak. Yunus lantas marah. Marah kepada Allah atas batalnya malapetaka Allah kepada Niniwe. Dan Allah bertanya kepada Yunus di tengah-tengah situasi Yunus yang protes, tidak terima, bahkan marah itu. Allah bertanya, layakkah engkau marah? Nah, di balik pertanyaan ini Allah sesungguhnya berharap agar Yunus introspeksi diri. Apakah dia pantas untuk marah? Tapi ternyata Yunus tidak mengerti jalan pikiran Allah. Tidak mengerti maksud pertanyaan tadi sehingga Yunus tetap terbakar oleh amarahnya. Ia tidak bisa merenungkan apa maksud pertanyaan Allah, layakkah engkau marah? Dan dalam bacaan kita dikisahkan bagaimana Yunus lantas pergi ke luar kota, lalu mendirikan sebuah gubuk atau rumah bagi dirinya untuk beristirahat. Tapi sekaligus Yunus penasaran apa yang akan terjadi dengan Niniwe. Ia berharap Niniwe mendapatkan malapetaka Allah, dihukum oleh Allah karena kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi ternyata tidak demikian. Allah ketika tahu Yunus bermaksud seperti itu, menumbuh kembangkan sebuah pohon jarak yang melampaui, menutupi bagian kepala Yunus sehingga Yunus merasa teduh, merasa adem di sana. Tetapi keesokan harinya dikisahkan bagaimana ada seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Dan Allah dikatakan menghembuskan angin timur yang membuat panas terik matahari begitu menyengat kepala Yunus. Dan Yunus begitu ingin mati dalam keputusasaan. Nah, disitulah Allah kemudian bertanya kembali kepada Yunus. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Apa maksud pertanyaan Allah ini kepada Yunus? Allah mau menyadarkan Yunus. Pohon jarak itu bukankah tumbuh bukan karena usaha Yunus. Tapi Yunus merasa prihatin, merasa kesal, merasa jengkel ketika pohon jarak itu mati. Ia kasihan dengan pohon jarak itu. Nah, Allah mau mengatakan lebih lanjut kepada Yunus. Sebagai pencipta, Allah lah yang menciptakan seisi dunia, termasuk orang-orang Niniwe. Kalau Yunus mengasihi pohon jarak yang untuk tumbuh kembangnya Yunus sama sekali tidak berusaha, terlebih lagi Allah yang berusaha menciptakan manusia. Allah yang berusaha menciptakan satu persatu orang-orang Niniwe. Allah tentu mengasihi ciptaannya. Nah, disitulah kita melihat bagaimana kemurahan Allah. Bahwa Allah bermurah hati untuk mengganjar keselamatan bagi bangsa Niniwe yang bertobat. Dan kemurahan Allah yang demikian ini kerap gagal. Kerap gagal dipahami oleh manusia sehingga rasa keadilan Allah
dipandang gak cocok dengan rasa keadilan manusia. Nah, umat yang dikasih oleh Kristus, dari kisah Yunus ini setiap kita sesungguhnya dipanggil untuk memiliki yang namanya keseimbangan. Keseimbangan antara rasa keadilan dengan kemurahan. Rasa keadilan bukankah mendorong kita untuk hidup benar, untuk hidup taat pada aturan, sebab kalau tidak kita akan mendapatkan sanksi. Rasa keadilan juga akan mendorong kita untuk menegur orang-orang yang berlaku salah, mengoreksi orang-orang yang cara hidupnya tidak pas. Misalkan saja, seorang anak, katakanlah anak usia remaja yang terus-menerus menghabiskan waktunya untuk game online, orang tuanya kesal dengan situasi itu. Orang tuanya lantas menegur anak remajanya. Orang tuanya marah ketika anaknya tidak mau mendengar, lantas orang tua menghukum anak tersebut dengan mengambil handphonenya, mengambil gawainya. Tujuannya adalah agar si anak tidak terus-menerus terjebak dalam game online, tidurnya kurang, prestasi sekolahnya pun juga bisa memburuk. Tetapi belajar dari bacaan pertama, bukankah kita juga diingatkan bahwa rasa keadilan itu sesungguhnya harus dibarengi dengan kemurahan. Apa maksudnya? Dalam contoh kasus anak remaja tadi yang handphonenya diambil oleh orang tuanya sebagai sebuah bentuk keadilan orang tua, sebagai bentuk hukuman Allah kepada si anak, maka kalau orang tua kemudian membiarkan handphone si anak ini berlama-lama disita oleh orang tua, apa yang terjadi? Kalau orang tua tidak mengimbangi keadilan itu dengan kemurahan, yaitu keesokan harinya atau katakanlah pada waktu yang memang tepat, ketika orang tua mengembalikan handphone tersebut, maka itu adalah wujud kemurahan. Kenapa disebut sebagai wujud kemurahan? Bukankah itu menjadi pertanda inkonsistensi orang tua dong? Kan orang tua melarang anaknya berlama-lama main game online, tapi kenapa handphonenya diserahkan kembali? Nah, bukankah pada masa pandemi yang lalu kita belajar bahwa ketika aktivitas bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah pun dilakukan di rumah, maka anak-anak itu banyak menerima tugas, informasi dari guru tentang PR, tentang jadwal ulangan harian dan sebagainya, dari gawainya lewat pesan singkat yang ada di gawai si anak. Bayangkan kalau orang tua tidak mengimbangi rasa keadilan dengan kemurahan. Anak tersebut yang dihukum tadi tidak mendapatkan informasi apa-apa dari orang tua, dari guru, dari kawan-kawan sekolahnya. Sebab semua info masuk ke handphone si anak dan handphone si anak disita oleh orang tuanya. Nah, disinilah kita melihat bahwa perlu ada keseimbangan antara keadilan dengan kemurahan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami hal ini lebih jauh, bayangkanlah rasa keadilan dan kemurahan itu seperti dua sisi roda pada sebuah mobil. Satu sisi adalah rasa keadilan, satu sisi adalah rasa kemurahan. Nah, mobil yang ditumpangi kita itu hendak melaju, hendak pergi ke sebuah tempat yang kita tuju. Dan sebuah tempat itu kita yakini tempat yang baik adanya, tempat yang indah, tempat yang mendatangkan keselamatan. Nah, kalau dalam diri kita hanya ada rasa keadilan, hanya ada katakanlah satu sisi roda sebelah kanan, artinya taat kepada hukum agar selamat, tidak taat ya dapat sanksi. Lantas kesalahan yang terjadi, ketidaktaatan yang muncul. Bukankah pemahaman kita mengatakan bahwa ya udah kalau bersalah harus dihukum? Tidak ada kemurahan yang menyertai. Apa yang terjadi? Tidak ada roda sebelah kiri, yaitu sisi kemurahan. Yang ada hanyalah roda sisi kanan. Apa yang terjadi dengan mobil itu? Bukankah mobil itu akan miring ke kiri? Tidak ada roda sebelah kiri. Ketika mobil itu dilajukan, dikendarai, apakah dia bisa bergerak maju? Jangan-jangan tidak. Jangan-jangan dia akan berputar-putar saja. Tidak bisa melaju ke tempat yang dituju. Nah, itulah sebabnya perlu ada keseimbangan antara
sisi keadilan, rasa keadilan dengan sisi kemurahan dalam kehidupan ini. Agar kendaraan, agar kehidupan kita bisa selamat pada tempat yang kita tuju. Nah, yang kedua, yang terakhir, dari bacaan Injil, kita belajar lebih jauh tentang kemurahan Allah yang kerap disalah mengerti bahwa Allah tidak berlaku adil. Bahwa kemurahan Allah itu sesungguhnya terjadi dalam kerangka mewujudkan keselamatan. Nah, umat yang dikasihi oleh Kristus, bacaan Injil mengisahkan tentang seorang tuan yang punya kebun anggur dan mencari pekerja-pekerja tambahan untuk menggarap kebun anggurnya. Dikatakan pagi-pagi benar si tuan itu pergi ke pasar, karena di pasar tentu ada banyak orang dan juga ada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ketika bertemu dengan para calon pekerja itu, si tuan pemilik kebun anggur bersepakat. Kalian mau bekerja, ini upahnya adalah sedinar 1 hari. Dan memang itulah upah yang wajar berlaku pada saat itu, 1 dinar 1 hari. Nah, ternyata si tuan itu merasa pekerja-pekerja kebun anggurnya belum cukup. Tapi sekaligus dia menduga ada orang-orang yang butuh pekerjaan. Karena itu jam 9 dikatakan ia pergi lagi ke pasar, ada pekerja-pekerja baru yang direkrut olehnya. Jam 12, jam 3 sore, sang tuan itu melakukan hal yang serupa. Dia mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tambahan. Nah, pukul 5 sore, 1 jam sebelum hari kerja berakhir, si tuan ini juga mendapati pekerja-pekerja baru. Diminta mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, pada malam hari dikisahkan si tuan meminta mandornya untuk memanggil seluruh pekerja itu dan membayar upah para pekerja. Dimulai dari pekerja yang masuk terakhir hingga yang bekerja paling awal. Upah mereka ternyata sama, 1 dinar 1 hari. Nah, para pekerja yang bekerja terdahulu, yang bekerja lebih awal, menyangka bahwa mereka akan mendapatkan upah lebih banyak daripada pekerja yang datang belakangan, yang bekerja belakangan. Yang bekerja belakangan kan dikasih 1 dinar. Yang kerja kedua belakangan dikasih 1 dinar. Nah, dia menyangka, wah, saya kan bekerja dari pagi, saya akan mendapat upah lebih dari 1 dinar. Ternyata pekerja yang bekerja paling awal mendapatkan upah 1 dinar juga. Nah, inilah yang mengusik rasa keadilan dalam diri para pekerja terdahulu itu. Mereka protes kepada si tuan. Tetapi protes para pekerja itu sesungguhnya tidak berdasar. Sebab bukankah para pekerja itu di hari pertama mereka bekerja, di pagi-pagi hari itu sudah sepakat dengan sang tuan. 1 dinar 1 hari, itulah upahnya. Lantas dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana si tuan itu mengkritik para pekerja terdahulu karena mereka iri akan kemurahan si tuan. Nah, umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Yesus di sini adalah sebuah perumpamaan. Sebagai sebuah perumpamaan, maka bacaan kita tidak bisa dibaca harfiah begitu saja. Seolah-olah memang seharusnya begitu dalam hal mengupah pekerja. Yang bekerja lebih lama, upahnya sama dengan yang bekerja lebih sebentar. Bisa-bisa dianggap melanggar aturan ketenagakerjaan, bukan? Bisa-bisa Alkitab dianggap aneh dalam ukuran orang modern. Dan memang bukan itu pesannya. Lalu apa? Perumpamaan tentang tuan dan para pekerja kebun anggur perlu dibaca, perlu dilihat, perlu ditafsirkan dalam kerangka keselamatan Allah yang ditawarkan kepada manusia. Kalau Allah tidak memiliki kemurahan, tentu semua manusia yang notabene orang-orang berdosa akan dihukum, akan binasa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa-dosanya. Tapi kalau Allah hanya mengedepankan keadilan yang seperti itu, bukankah tidak akan ada kehidupan? Semuanya binasa, semuanya dihukum oleh Allah. Tapi syukurlah kalau Allah memiliki kemurahan, dan kemurahan itulah yang mendatangkan keselamatan. Pekerja yang lebih dulu bekerja, yang pagi-pagi direkrut oleh si tuan untuk bekerja di kebun anggurnya, menggambarkan orang-orang Yahudi, umat Allah, bangsa pilihan Allah
yang pertama-tama atau yang terlebih dahulu mengenal siapa Allah yang menyelamatkan mereka dari Mesir, nenek moyang mereka diluputkan dari Mesir, yang juga memperkenalkan kepada mereka hukum Taurat, hukum-hukum Allah. Nah sementara para pekerja kebun anggur yang bekerja belakangan, yang direkrut belakangan, menunjukkan orang-orang yang percaya belakangan kepada Allah. Nah, upah, baik upah umat Allah, bangsa Yahudi, maupun juga upah orang-orang yang bertobat belakangan adalah sama. Itu apa? Keselamatan. Tidak ada bedanya. Jadi kemurahan Allah dalam perikop bacaan Injil tentang perumpamaan yang tadi kita baca mau menggambarkan bagaimana Allah menghadirkan keselamatan bagi manusia. Dan itu lahir dari kemurahan Allah. Bukan berarti bahwa Allah tidak berlaku adil. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini, kita perlu memiliki dan mengasah kemurahan itu. Semangatnya adalah bukan dalam rangka kita mengabaikan keadilan, bukan itu. Tapi semangatnya adalah agar terwujud yang namanya keselamatan. Misalkan saja, satu kali seorang suami ketahuan oleh istrinya bermain hati dengan seorang perempuan. Lalu si istri tentu sangat terluka dengan situasi itu. Sang suami sadar bahwa ia telah melakukan sebuah kesalahan besar, kesalahan yang sangat fatal. Dan sang suami sungguh mau bertobat. Nah di sini bukankah terdapat pilihan bagi sang istri? Apakah sang istri mengikuti rasa keadilan pada dirinya bahwa yang bersalah harus dihukum? Atau sang istri bisa juga mempertimbangkan kemurahan dengan cara memberikan pengampunan kepada suaminya agar rumah tangganya dapat diselamatkan. Nah hari ini kita belajar betapa penting kita mengenali dan memiliki kemurahan Allah. Karena hidup ini bukan sekedar soal keadilan semata, tapi yang lebih penting adalah soal keselamatan, soal damai sejahtera. Bukankah itu yang Allah sudah perjuangkan bagi kita, agar setiap kita mengalami keselamatan yang darinya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.